Nah, terus kedua menyangkut jarak. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kalau pertanyaannya dibalik. Makanya yang dibalik ini agak ribet. Waktu sholat tinggal 8 menit. Ada konsumen yang minta diantarkan saat itu. Dan acaranya ke mall happy-happy. Maka fatwa kita sebagai ahli fikih, ya tantang saja, saya mau sholat dulu. Kalau nggak sabar ya silakan cari yang lain. Kalau acaranya ke mall. Tapi kalau acaranya kelahiran atau transfusi darah atau mau nganterin darah ke pasien yang sudah koma, maka kita langsung, karena ibadah sosial itu didahulukan mengalahkan ibadah yang haknya Allah. Karena Allah itu zat yang tidak butuh ibadah kalian. Tapi kalau pasien ini kalau nggak nang kesampaian darahnya mati misalnya. Jadi kamarnya Allah lebih apian lah gitu. Makanya masyhur kalau dalam fikih hak Allah sama hak adami ini dimenangkan hak adami, tapi bukan karena Allah kita kalahkan. Allah tidak butuh itu semua. Jadi dikalahkan tapi bukan karena kalah, justru karena tidak butuh. Ya ibarat gini lah, Allah itu saking baiknya. Baiknya Allah kan pasti di atas orang tua kita, itu pasti saya ulang lagi. Baiknya Allah pasti di atas orang tua kita. Orang tua kita saja baik, apalagi Allah. Misalnya orang tua kamu butuh uang 5.000. Adik kamu butuh uang 5.000. Adik kamu yang kecil atau ya. Kira-kira orang tua kamu tuh nyuruh dikasihkan beliau apa ke adik kamu? Kira-kira saja. Ke adik kamu. Nah Allah itu saking baiknya. Hal yang terkait Allah, misalnya tadi sholat tepat waktu, sama ibadah sosial, itu disuruh ibadah sosial. Karena ini kalau nggak kesampaian transfusi darahnya atau apalah, atau kamu dokter yang harus mengurus operasi, waktunya tinggal 5 menit, kamu harus ngoperasi pasien dulu. Karena Allah bisa menerima sholat kamu. Nah, tak terangkan lagi ini fikih terus. Lalu sholat yang apa? Kalau sholat itu antara maghrib dan isya, dan nanti yang terlambat itu maghrib, kita ngikuti ulama yang mengatakan jika ada darurat, maka maghrib dan isya boleh dijamak meskipun tidak atas nama pergi. Kan jarak kamu kan tidak jarak masafatu qasrin. Artinya apa? Misalnya saya dokter, harus operasi, waktu saya tinggal 8 menit mau maghrib, ternyata harus ada operasi. Kalau saya nggak nangani, mati. Saya harus operasi, dan nanti waktu saya maghrib habis itu tidak harus dikatakan qadha atau yang mengeluarkan maghrib dari waktunya. Bisa saja menurut ulama dianggap boleh dijamak takhir dengan isya, karena kondisinya masih waktu jam'in. Begitu juga zuhur dengan asar. Tapi kalau waktunya itu asar, tinggal 8 menit, kemudian harus ada operasi, ya kita operasi, waktu asar kita mundur sampai maghrib, namanya qadha yang dimaafkan Allah. Ya namanya tetap qadha, karena asar gak bisa dijamak dengan maghrib. Jadi ini fikih ya, jadi jawabnya harus jelimet. Jadi saya ulang lagi ya, tadi kan pertanyaannya dengar adzan. Kalau adzan kan waktunya masih panjang, apalagi misalnya maghrib kan waktunya kan taruh saja ada waktu seperempat jam. Ternyata andekan kamu antar hanya butuh waktu 7 menit, kan nggak ngefek sama sekali. Saya nyanda.